Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Maulana Rifai, mahasiswa Teknik Pertanian angkatan 2022 Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 2214071052. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem penyaluran bahan bakar solar pada mesin diesel. Nah, sebelum kita masuk membahas tentang sistem penyaluran bahan bakar solar pada mesin diesel, alangkah baiknya kita mengerti secara dasar apa sih mesin diesel itu. Nah, jadi mesin diesel adalah salah satu jenis mesin pembakaran yang memiliki keunggulan dalam efisiensi bahan bakar dan daya. Dibandingkan mesin-mesin bensin atau mesin bensin sama mesin diesel ini, dayanya gedean mesin diesel ya, karena dia juga lebih banyak pistonnya, bisa lebih dari satu, dan jadi dia memiliki tenaga yang kuat. Nah, mesin ini ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1892. Nah, jadi pada tahun itu tuh era dimana banyaknya alat-alat berat. Jadi di situ dibutuhkan juga mesin yang dapat menggerakkan alat-alat berat tersebut. Nah, jadi Rudolf Diesel ini menciptakanlah yang namanya mesin diesel berbahan bakar solar untuk menggerakkan alat-alat berat tersebut. Nah, mesin diesel ini termasuk dalam kategori motor bakar. Apa sih motor bakar itu? Nah, jadi motor bakar itu suatu mesin yang mengubah energi kimia, yaitu bahan bakar, menjadi energi panas atau termal, yang kemudian dari energi panas tersebut diubah menjadi energi mekanik atau tenaga gerak untuk menggerakkan alat atau apapun itu. Nah, motor bakar ini banyak jenisnya. Nah, saya sini akan membahas berdasarkan jumlah langkah kerja torak. Nah, motor bakar itu menurut langkah kerjanya ada dua, yaitu 2 tak dan 4 tak. Nah, kalau 2 tak itu membutuhkan 2 langkah kerja torak dalam satu siklus. Nah, dari atas sekali turun dan sekali naik. Nah, kalau 4 tak ini membutuhkan 4 langkah kerja torak dalam satu siklusnya. Jadi ada 2 turun dan 2 naik. Saya akan menjelaskan secara cepat atau secara dasar lah gimana 2 tak dan 4 tak ini sebelum kita masuk ke sistem penyaluran bahan bakar. Nah, jadi 2 tak ini dimulai dari titik mati atas ke titik mati bawah, yaitu menyerap langkah hisap, menghisap bahan bakar, oli dan udara. Nah, jadi ketika turun untuk menghisap itu, dan ketika naik dia terjadi dihisap dari cranker, kalau namanya itu cranker, naik ke atas. Jadi dari cranker itu menuju ruang bakar dan terjadi kompresi. Nah, kalau pada mesin bensin itu menggunakan busi pembakarannya. Nah, setelah hisap dan kompresi ada usaha dan buang. Nah, setelah kompresi terjadi pembakaran itu, piston turun dan disitu terjadi pembuangan dan usaha sekaligus. Nah, kalau 4 tak ini pertama dari piston berada pada titik mati atas. Nah, ketika pada titik mati atas tersebut piston turun menghisap udara dan bahan bakar. Kalau bensin, kalau solar menghisap udara saja. Nah, ketika turun itu dia menghisap udara sehingga titik mati bawah. Ketika atas, katup input dan output tertutup, terjadi kompresi. Setelah kompresi, usaha, piston turun lagi ke bawah. Itu pas usaha itu ada tenaga, jadi untuk menggerakkan gearbox. Setelah usaha, piston naik ke atas untuk membuang sisa-sisa pembakaran dari pembakaran tersebut melalui katup output. Nah, begitu secara singkatnya 2 tak dan 4 tak ini. Nah, di sini juga ada langkah kerja mesin diesel 4 tak. Langkah kerja mesin diesel 4 tak ini berbeda dengan bensin. Kalau bensin itu menggunakan busi, kalau diesel ini tidak. Yang pertama itu hisap dari piston dari titik mati atas itu menghisap udara dari katup input, menghisap udara. Cuman udara kalau diesel, tidak ada bahan bakar. Soalnya bahan bakarnya nanti disemprotkan oleh injektor. Nah,
Setelah mengisap adalah proses yang namanya kompresi. Kompresi ini penekanan bahan bakar yang ada di ruang bakar, udara yang ada di ruang bakar. Saat sebelum piston mencapai titik mati atas, dilakukan penyemprotan bahan bakar. Nah, kalau pada mesin diesel ini cuman dilakukan penyemprotan aja, sudah cukup lah. Sudah bisa terjadi pembakaran karena suhunya itu sudah tinggi dan tekanan juga tinggi, sekitar 20 bar. Nah, kalau usaha ini proses terdorongnya piston dari titik mati atas setelah kompresi tadi ke titik mati bawah. Nah, efek dari ledakan bahan bakar tersebut dihasilkan tenaga selanjutnya yang akan ditransmisikan pada proses selanjutnya, yaitu untuk menggerakkan gearbox yang ada, komponen-komponen yang ada pada gearbox. Nah, buang ini proses, setelah itu proses terakhir itu pembuangan dari sisa pembakaran melalui cut-off output. Nah, itu pengenalan secara singkat bagaimana cara kerja mesin diesel, apa itu motor bakar, apa itu mesin diesel. Selanjutnya kita akan membahas tentang, masuk ke topik utama, yaitu sistem penyaluran bahan bakar solar pada mesin diesel. Yang saya jelaskan ini injeksinya ya, melalui injeksi, tidak secara manual. Nah, bagi bagian alat sistem penyaluran bahan bakar solar. Nah, pada mobil itu ada alat-alat untuk menyalurkan bahan bakar solar, yaitu ada tangki, pastinya sebagai tempat penyimpanan, ada nozzle, ada boost pump, ada common rail, ada injektor. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi dari alat-alat tersebut? Fungsi dari alat-alat tersebut itu pertama tangki itu sebagai penyimpanan bahan bakar untuk dialirkan ke pembakar. Ya, kalau kita ngisi bensin atau bahan bakar atau solar itu ke tangki kan. Nah, tempat penyimpanan bahan bakar. Selanjutnya itu nozzle. Nozzle itu adalah alat untuk menyemprotkan bahan bakar pada mesin diesel dengan tekanan yang tinggi. Boost pump sebagai alat pemompa bahan bakar agar saat penyemprotan memiliki tekanan yang tinggi. Jadi boost pump ini kayak kompresornya lah. Kalau kita tahu mesin cuci itu mesinnya untuk menyemprot, gimana nozzle ini mengeluarkan bahan bakar solar itu dengan tekanan yang tinggi. Kalau injektor ini sebagai penyemprot bahan bakar pada mesin diesel. Nozzle dan injektor ini memiliki fungsi yang sama. Nah, common rail itu sebagai penyalur bahan bakar dari boost pump ke nozzle. Jadi dari boost pump ke nozzle. Jadi common rail ini sebagai tempat injektor atau nozzle yang tempatnya untuk menyalurkan dari boost pump ke nozzle. Jadi common rail itu sebagai itu, alat penghubung lah. Selanjutnya itu sensor, karena kita membahas tentang yang injeksi, jadi ada sensor-sensor yang digunakan. Sensor yang pertama yaitu mass airflow. Mass airflow itu untuk mengukur debit atau volume udara yang masuk ke selang air, agar mesin pembakaran internal bahan bakar injeksi itu menyeimbangkan massa bahan bakar yang benar untuk mesin. Nah, untuk intake air temperature itu mengukur udara atau suhu yang masuk. Dan untuk throttle position itu untuk menyeimbangkan bahan bakar. Itu kan mengukur lebar bukaan gas. Jadi itu mengatur, menyeimbangkan bahan bakar pada mesin kendaraan. Jadi itu untuk mengatur keluarnya bahan bakar, menyeimbangkan dengan gaya kerja mesin. Nah, untuk manifold absolute pressure itu sebagai mengukur tekanan di manifold absolute pressure itu salah satu sensor yang digunakan dalam sistem kontrol elektronik mesin pembakaran internal. Selanjutnya ada CKP atau CMP. Nah, CMP ini
CMP itu mengukur RPM mesin. Jadi CMP ini mendeteksi kapan langkah hisap pada mesin diesel sehingga dia penyemprotannya bisa menyesuaikan. Nah, untuk full rail pressure itu sebagai mengukur tekanan injeksi, temperatur mesin mengukur suhu mesin, dan untuk ECU itu berfungsi untuk memprogram sensor-sensor tersebut untuk bekerja dengan baik. Nah, ECU ini yang paling berperan penting dalam injeksi karena dia mengatur segala cara kerja sensor-sensor ini. Nah, semenjak ada ECU ini, jadi kita tuh mesin itu lebih maju lah, tidak pakai sistem manual kalau apanya. Jadi dia diprogram secara elektronik, kapan masuk, kapan menyemprot, kapan buang, kapan menyemprot gitulah. Nah, selanjutnya kita ke ilustrasi. Nah, itu kan ada full tank, ada feed pump, ada spring pump, ada full filter, injection nozzle, delivery line, injeksi pump. Nah, pertama yaitu bahan bakar pada tangki yang disimpan pada tangki dihisap oleh priming pump. Priming pump ini untuk memompa bahan bakar ke sistem dihisap oleh feed pump. Nah, jadi feed pump ini menghisap bahan bakar dari tangki menuju sistem penyaluran. Nah, setelah disedot oleh feed pump, maka dia didorong oleh priming pump untuk mengalirkan ke ruang bakar. Nah, sebelum ke ruang bakar itu dia akan melewati namanya full filter. Full filter ini tempat menyaring bahan bakar untuk menjaga kebersihan bahan bakar agar tidak mengganggu sistem pembakaran. Nah, setelah disaring lanjut ke injection pump assembly atau bus pump lah. Kalau yang di atas namanya itu bus pump. Nah, fungsi injeksi pump ini untuk menggedekkan lagi tekanannya itu untuk tekanan bahan bakar menuju ruang bakar. Nah, injeksi pump ini untuk menekankan. Nah, di situ ada juga control level. Jadi di situ bisa diatur level tekanannya. Setelah diatur level tekanannya, maka ada namanya delivery line menghubungkan antara injeksi pump dan injection atau nozzle. Nah, setelah dialirin dari injeksi pump ke injeksi nozzle. Nah, injeksi nozzle ini akan menyemprotkan ke ruang bakar sesuai dengan langkah hisap. Nah, jadi urutannya itu dari full tank, dari tangki, nah dihisap oleh feed pump. Itu namanya full line, ini dari tangki ke feed pump. Nah, dari feed pump itu dihisap. Jadi dari tangki itu dihisap oleh feed pump, priming pump memompa ke full filter atau menuju injeksi pump menuju full filter ini untuk menyaring kan tadi, agar tidak mengganggu proses pembakaran lah. Ketika ada kotoran apa gitu disaring pada full filter ini, tangki filter. Nah, setelah itu maka dialirin ke namanya bus pump atau injeksi pump. Setelah dari situ dialurin ke namanya common rail. Nah, di common rail ini menghubungkan antara bus pump dan injeksi atau nozzle. Setelah dari common rail dialirinlah ke nozzle. Nah, nozzle ini yang akan mengalirkan ke ruang bakar. Nah, tadi kan itu kapan sih waktunya, ini kan tadi udah dijelasin tuh di awal. Jadi nozzle ini menyemprotkan ketika waktu langkah kompresi, sesaat sebelum kompresi. Jadi ketika piston akan naik hingga titik mati atas,
Sebelum itu maka nozzle ini atau injeksi ini menyemprotkan bahan bakar, menyemprot dengan tekanan tinggi. Kan suhu piston tadi udah tinggi nih, udah setara dengan 20 bar, suhunya itu sekitar 550 derajat lah. Jadi ketika disemprot oleh injeksi, tekanan itu langsung meledak, dia kebakar karena suhunya udah tinggi tadi kan, tekanan semprotnya juga tinggi, jadi langsung kebakar. Nah, disinilah maka dari itu tidak dibutuhkan namanya tidak dibutuhkan busi dalam mesin diesel itu. Cukup dengan penyemprotan bahan bakar aja sudah bisa terjadi pembakaran. Nah, sekali lagi, jadi alurnya itu dari tangki disedot oleh feed pump, terus didorong oleh priming pump menuju boost pump, akan melewati full filter dulu, ruang filter untuk menyaring bahan bakar, terus agar tidak terjadi kotoran. Nah, dari boost pump ini dihubungkan ke injektor melalui common rail. Nah, injeksi nozzle ini menyemprotkan ke ruang bakar. Nah, ke ruang bakar. Jadi seperti itulah secara singkatnya gimana cara sistem penyaluran bahan bakar solar pada mesin diesel yang injeksi. Jadi sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.